Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Edisi cerita misteri kali ini berkisah tentang pasangan suami istri yang ingin menghabiskan malam tahun baru dengan berkemah di hutan angker. Namun yang terjadi sungguh di luar nalar. Di hutan itu akhirnya suaminya tewas. Nah, seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Bayangan Tragis Itu Selalu Menghantuiku. Tahun baru nanti kita kemana sayang? Tanya Rendra pada istrinya, Salma. Salma nampak menghela nafas panjang dan ia menatap lembut wajah suaminya. Aku masih belum memikirkan itu, Yang. Jawab Salma pelan. Sebentar lagi kan Natal. Boleh tidak kalau aku ke rumah ibuku? Aku hanya ingin memberikannya hadiah. Pinta Rendra memelas. Aku tidak melarangmu untuk ketemu keluargamu. Kita kan sudah mempunyai kesepakatan. Keluargamu adalah keluargaku juga. Tapi sebaiknya kalau kita ke sana, jangan sampai orang tuaku tahu. Aku hanya tidak enak pada mereka, ucap Salma lembut. Rendra tersenyum pada Salma. Ia merasa sangat beruntung memiliki istri seperti Salma. Rendra menjadi mualaf saat mulai menjalin hubungan dengan Salma. Ia belajar tentang agama Islam pada Salma, hingga akhirnya hubungan mereka pun direstui oleh kedua belah pihak keluarga. Singkatnya, saat itu sudah tanggal terakhir di tahun tersebut, dan mereka berdua belum mempunyai rencana untuk berlibur. Sayang, kamu suka hutan kan? Bagaimana kalau kita berlibur ke sana? Usul Rendra. Salma tersenyum. Ia nampak mempertimbangkan usul dari suaminya itu. Hutan Kalimantan sangat indah untuk ditelusuri, dan akhirnya Salma pun setuju. Dan mereka mulai mempersiapkan barang-barang bawaan mereka berdua. Dan pada tanggal 2 Januari, mereka pun berangkat dengan mengendarai sepeda motor metik kesayangan mereka. Sepeda motor itu nampak sangat syarak akan 2 kantong tambahan yang terbuat dari karung. Mereka membawa banyak bahan makanan. Dan seingat mereka dulu, sewaktu mereka berkemah dengan beberapa teman mereka dulu, jalanan menuju ke hutan itu sudah bisa dilalui oleh motor. Singkatnya, saat mereka sampai di depan jalan tersebut, mereka melihat beberapa orang warga sempat keluar dari jalan tersebut. Saat melihat rombongan itu, Salma nampak memegangi kepalanya. Ia juga mengerjap-ngerjapkan matanya. Otaknya dipaksa untuk mengingat sesuatu. Ia melihat rombongan tersebut. Sampai-sampai suaminya memanggilnya pun ia tak mendengarnya. Salma, panggil Rendra untuk sekian kalinya. Iya, jawab Salma. Kamu kenapa? Tanya Rendra. Sepertinya aku sudah pernah melihat hal yang sama seperti rombongan tadi di sini, tapi aku lupa kapan. Jawab Salma masih mencoba mengingat-ingat. Itu mungkin hanya perasaanmu saja, ucap suaminya seraya menuju ke arah jalan tersebut. Setelah rombongan tadi berlalu, sekitar setengah jam berlalu, mereka akhirnya sampai di tempat yang lumayan luas, yang memang khusus untuk memarkirkan kendaraan. Dan mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Barang bawaan pun mereka bagi dua agar lebih mudah untuk dibawa. Semakin mereka masuk ke dalam hutan, semakin sedikit cahaya matahari yang masuk karena terhalang oleh rimbunya pepohonan. Rasanya kita tidak pernah melewati jalan ini dulu, ujar Rendra menyadari kalau mereka sudah memasuki jalur yang salah. Salma mengedarkan pandangannya dan mengiyakan perkataan suaminya. Sudah hampir gelap, dan jika kita balik ke jalan yang di sana tadi, pasti kita kemalaman. Bagaimana kalau malam ini kita mendirikan tenda di sini? Ujar Rendra. Saat akan mengiyakan perkataan suaminya, Salma kembali merasakan sesuatu yang aneh dan menciptakan gambaran yang aneh pula di dalam ingatannya. Tendanya jangan di situ, Yang, ujar Salma saat melihat suaminya mulai mempersiapkan barang-barang untuk membangun sebuah tenda dengan terpal dan pohon-pohon kecil. Kenapa kalau di sini? Di sini bagus, sayang.
Di atas sana tidak ada pohon yang lapuk, jadi kita aman kalau di sini. Kata Rendra tetap meneruskan pembuatan tendanya. Salma hanya bisa berdoa, semoga apa yang ia rasakan itu hanyalah halusinasinya saja. Menjelang maghrib, tenda itu pun sudah siap. Mereka meletakkan barang-barang bawaan ke dalam tenda. Lalu Rendra membantu istrinya untuk mempersiapkan makanan. Mereka berdua menanak nasi di dalam kenceng dan juga memasak mie instan dan ikan kaleng, sarden. Singkatnya, nasi hangat serta mie instan yang dicampur dengan ikan sarden itu pun sudah siap disantap. Keduanya makan dengan sangat lahap. Lalu karena terlalu kelelahan menempuh perjalanan kaki yang cukup melelahkan, keduanya pun tertidur. Tepat tengah malam, Salma membangunkan suaminya dikarenakan kebelet kencing, dan akhirnya Rendra dengan mata yang masih berat terpaksa harus menemani istrinya. Setelah selesai, tak sengaja Salma melihat ke arah pohon besar di depannya. Di sana nampak sangat jelas sepasang mata yang menyala di kegelapan. Dadanya seketika bergerak naik turun dengan nafas yang tidak beraturan. "Sayang," panggilnya dengan nada yang sangat ketakutan. Rendra yang berada beberapa meter dari Salma itu pun langsung berlari mendekati istrinya. "Ada apa?" tanya Rendra terkejut. Ada mata di sana, di balik pohon itu," ujar Salma menunjuk ke arah di mana tadi ia melihat sepasang mata yang menyala tersebut. Namun anehnya, tak ada apapun. "Tidak ada apa-apa. Mungkin kamu masih mengantuk. Makanya jangan menghayal yang tidak-tidak," ujar Rendra lalu mengajak Salma untuk kembali ke tenda. Malam berganti pagi, Salma langsung keluar tenda dengan mata yang agak menghitam. Suaminya masih tertidur di dalam tenda. Sementara itu Salma langsung menghidupkan api untuk memasak air. Setelah itu, ia mencuci muka dan menggosok giginya dengan air yang terkandung di bebatuan besar yang berlubang. Rasa air itu tidak seperti air hujan pada umumnya. Rasanya amis dan berbau, namun karena terlanjur, Salma pun tidak terlalu memikirkannya. Namun, saat mencuci mukanya, tak sengaja jarinya membuat anting miliknya terlepas dan jatuh ke dalam lubang batu tersebut. Ia pun bersusah payah memasukkan tangannya ke dalam lubang itu untuk meraih antingnya. Lubang itu sangat dalam hingga membuatnya harus memasukkan tangannya lebih dalam lagi. Tiba-tiba ia merasa seperti menyentuh sesuatu. Setelah beberapa saat bersusah payah, akhirnya benda yang berada di dalam lubang itu pun berhasil ia tarik keluar. Namun ia sangat terkejut dan ketakutan saat membuka genggaman tangannya. Benda itu ternyata adalah potongan jari seseorang. "Ah!" teriak Salma seraya melemparkan jari tersebut ke sembarang arah. Lalu ia berlari ke dalam tenda. Namun suaminya sudah tidak ada di sana. Ia pun langsung menutup rapat-rapat wajahnya dengan selimut. Ia berharap agar suaminya cepat balik ke tenda, karena Salma sudah sangat ketakutan dengan kejadian yang ia alami tadi. Tubuhnya gemetar ketakutan. Di saat itulah rasa sakit tiba-tiba menyerang kepalanya, dan bayangan-bayangan aneh pun mulai terlihat lagi di alam bawah sadarnya. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap, dan terakhir Salma merasakan sebuah tangan yang menarik tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Salma kembali sadar. Ia menatap ke sekelilingnya dan ternyata ia sudah berada dalam sebuah tandu yang diangkat oleh beberapa orang warga yang dekat dengan hutan tersebut. "Di mana suamiku?" tanya Salma mulai menampakkan kepanikan di wajahnya. Namun tak ada yang menjawab pertanyaannya itu. Orang-orang tersebut tetap meneruskan langkahnya dengan Salma yang masih berada di atas tandu. "Di mana suamiku?" teriak Salma mulai histeris. Hening, hanya suara langkah kaki yang menginjak ranting-ranting pepohonan yang terdengar. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di pemukiman, dan ternyata di sana sudah ada orang tua Salma yang nampak sangat sedih melihat Salma. "Kamu melakukan itu lagi, Nak," isak ibunya. Ternyata Salma sudah sering menghilang dari rumah dan pasti akan ditemukan di hutan tersebut. Berbagai cara sudah orang tuanya lakukan untuk mengobati Salma,
namun hasilnya tetap sama. Salma masih bisa diajak pergi oleh sosok yang kata orang-orang adalah arwah dari suaminya yang dulu meninggal di tempat tersebut karena diserang beruang sewaktu mereka dulu berkemah di sana, dan Salma berhasil selamat. Namun kejadian aneh selalu terjadi pada Salma. Ia selalu bersikap seolah-olah suaminya itu masih hidup dan bersamanya. Ada sebagian yang menyebutnya gila, dan sebagian menyebutnya memang diganggu oleh arwah suaminya yang menginginkan Salma ikut bersamanya. Kembali pada Salma, saat itu ia langsung dibawa ke rumah salah satu tetua desa. Di sana Salma diobati, dan ternyata sosok yang selalu bersamanya itu bukanlah arwah suaminya, melainkan sosok jahat penunggu gunung yang menginginkan Salma. Ritual pengusiran sosok itu pun mulai dipersiapkan. 14 butir telur ayam kampung dibagi dua-dua ditaruh di dalam wadah yang terbuat dari rotan. Lalu wadah itu ditaruh di depan pintu. Dan di dalam rumah, Salma mengamuk karena kesurupan. Beberapa warga terpental ditendangnya, dan beberapa peralatan berjatuhan dengan sendirinya. Begitu juga ketika tiba-tiba kepala rusa yang terpajang di dinding rumah itu terjatuh. Salma tertawa terbahak-bahak. Ia terus menggumamkan kalau ia tidak akan pernah melepaskan Salma. Segala cara mereka coba untuk mengusir sosok jahat tersebut. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya sosok itu berhasil diusir keluar dari dalam tubuh Salma. Dan Salma pun jatuh lemas tak sadarkan diri. Tubuhnya seketika menjadi memar-memar dan membiru, serta darah kental keluar dari mulutnya. Seorang nenek tua memungut darah itu dan memasukkannya ke dalam wadah dan menutupnya dengan kain hitam, lalu menutupnya dengan tutup yang terbuat dari kayu, dan kemudian melilitkan kain hitam pada wadah tersebut. Ia juga meludahinya, dan mereka semua bergiliran meludahi wadah tersebut. 2 hari kemudian, Salma sekarang sudah berada di rumahnya. Ia kini tak lagi mengalami kejadian-kejadian aneh. Namun kejadian-kejadian yang dulu pernah ia alami selalu membekas di ingatannya. Hingga suatu ketika ia bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian menjadi suaminya dan mempunyai 2 orang anak yang lucu-lucu. Namun siapa menyangka saat usia anak Salma sudah menginjak 17 tahun, Syairah, anak keduanya, menghilang di hutan yang sama dengan tempat Salma dulu kehilangan suaminya yang pertama. Salma sangat bersedih atas kejadian itu. Padahal sewaktu putrinya akan pergi, ia sudah melarangnya dan terus saja mengatakan untuk tidak pergi ke hutan itu. Namun Syairah tidak mendengarkan larangan ibunya dan tetap saja pergi. Nasi sudah menjadi bubur, semuanya sudah terlambat. Apalagi setelah beberapa orang warga sekitar yang membantu mencari anaknya menemukan mayat yang sudah membusuk dan tak berbentuk lagi di sekitar jurang. Dari ciri-ciri pakaian yang dikenakan, Salma tahu kalau itu adalah putrinya. Putrinya sudah meninggal, dan semenjak kejadian itu, Salma menjadi sakit-sakitan. Separuh keceriaannya sudah hilang bersama dengan putrinya yang meninggal secara tragis. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.